Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Sensei harap kalian semua dalam keadaan genki ya. Hai minasan. Hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat. Nah, sebelumnya kan sudah belajar tentang nama-nama hari, bulan, tanggal. Nah, sekarang Sensei lanjutkan sedikit tentang tahun. Tahun dalam bahasa Jepang penyebutannya seperti kalian menyebutkan angka seperti biasa, kemudian ditambahkan nen. Contohnya, tahun 2020. Jadi seperti baca 2020 pertama, Nisen Niju, kemudian tambahkan nen di belakangnya. Jadi tahun berapapun tinggal nanti ditambahkan nen di belakangnya. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan dengan mempelajari pola kalimatnya bagaimana sih untuk mempelajari cara menyebutkan hari, tahun, bulan, ataupun tanggal. Untuk pola kalimatnya, kita akan bedakan menjadi pola saat ini atau akan datang dengan pola lampau. Jadi ada pola yang digunakan yang berlaku untuk saat ini, berarti keterangan waktunya tentang saat ini, dan kemudian ada juga yang lampau yang sudah berlalu atau sudah lewat. Pertama, Sensei akan bahas tentang pola saat ini. Pola saat ini, dalam bentuk positifnya itu ada des, seperti biasa kamu sudah pelajari sebelumnya. Kemudian bila negatif, di belakangnya diberikan Dewa Arimaseng. Kemudian bila bertanya, di belakangnya ada deska. Selanjutnya, untuk bentuk lampau. Pada bentuk lampau, kalimat positif yang belakangnya des tadi diganti menjadi desita. Ada desita. Kemudian, yang negatif Dewa Arimaseng diganti menjadi Dewa Arimaseng desita. Ditambahkan desita saja ya. Kemudian deska diubah menjadi destaka bila keterangan waktunya menyatakan sudah lewat. Hai. Kemudian Sensei akan mengingatkan kalian keterangan waktu mana sih Sensei yang namanya saat ini yang digunakan untuk pola saat ini atau akan datang dan keterangan waktu yang menyatakan sudah lewat atau lampau. Keterangan waktu untuk saat ini dan akan datang. Pertama, ada kyo itu untuk hari dan tanggal sama ya. Kyo artinya hari ini. Kemudian ada asita yang artinya besok. Kemudian ada asate artinya besok lusa, 2 hari lagi. Untuk bulan ada kongetsu yang artinya bulan ini. Kemudian ada raigetsu artinya bulan depan. Selanjutnya, kotoshi artinya tahun ini. Kemudian, raineng artinya tahun depan. Sudah? Sekarang kita akan lanjutkan dengan keterangan waktu untuk lampau. Untuk hari dan tanggal ada kino itu kemarin, ototoi itu kemarin lusa atau 2 hari yang lalu. Kemudian untuk bulan lalu ada sengetsu. Tahun lalu ada kyonen. Ada kata kyo di sini bukan berarti dia tahun ini. Jadi tolong hati-hati antara kotoshi dengan kyonen. Sudah? Sekarang kita akan lanjut dengan pola kalimat positif. Walaupun sudah Sensei jelaskan poinnya tadi, sekarang Sensei akan jelaskan dalam bentuk pola kalimatnya langsung. Jadi bila dalam bahasa Indonesia ada keterangan waktu pertama, kemudian adalah atau satuan waktu
adalah dan kemudian dilanjutkan dengan satuan waktunya. Satuan waktunya itu maksudnya entah itu hari, bulan, tanggal, ataupun tahun. Di sini dalam penyebutannya kadang adalahnya itu tidak disebutkan. Keterangan waktu, satuan waktu. Misalnya hari ini adalah hari Minggu. Hari ini tanggal 7, seperti itu. Dalam bahasa Jepang, keterangan waktu, kemudian tambah partikel wa, kemudian tambahkan satuan waktunya, baru diisi des atau desita. Tergantung keterangan waktunya ya. Bila keterangan waktunya adalah lampau berarti desita, kalau masih saat ini atau akan datang berarti des. Contohnya, Kyo wa nichiyobi desu. Karena kyo berarti belakangnya des. Hai, kita akan lanjutkan dengan pola kalimat negatif. Polanya masih sama, yang dalam bahasa Indonesia yang membedakan itu adalah kata bukan. Keterangan waktu bukan satuan waktunya. Jadi dalam bahasa Jepang juga polanya masih sama, yang membedakan adalah bagian belakangnya, dewa arimaseng atau dewa arimaseng desita. Hai. Kemudian contoh kalimatnya. Kyo wa nichiyobi dewa arimaseng. Hari ini bukan hari Minggu. Hai, sekarang kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dengan pola kalimat bertanya. Yang pertama, apakah keterangan waktu adalah satuan waktu? Pola kalimat ini adalah menyatakan pertanyaan yang sudah ada. Jadi contohnya dalam bahasa Jepang, kamu tinggal mengganti des dengan deska. Tetap ada keterangan waktunya duluan, tetap ada partikel wa, kemudian ada satuan waktunya, baru deska. Misalnya, Kyo wa nichiyobi desu ka? Apakah hari ini adalah hari Minggu? Jadi hari ini adalah hari Minggu. Ditanyakan, apakah hari ini adalah hari Minggu? Bila ada model pertanyaan seperti ini, cara menjawabnya, hai, so desu. Iya benar. Atau bila salah, iye, so dewa arimasen. Tidak, tidak benar atau bukan. Kemudian, Sensei lanjutkan dengan pola kalimat bertanya yang kedua. Untuk pola kalimat yang kedua adalah bertanya, menanyakan satuan waktu. Jadi, pertama ada keterangan waktunya, adalah, kemudian bentuk tanyanya dalam satuan waktu itu apa. Mungkin kalian masih bingung kalau misalnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi, dalam bahasa Jepangnya, keterangan waktu wa nan titik-titik-titik deska. Titik-titik ini kamu isi dengan satuan yang ingin ditanyakan. Misalnya kalau untuk menanyakan satuan hari, menanyakan hari berarti nan yobi desu ka? Kyo wa nan yobi desu ka? Kemudian kalau untuk menanyakan tanggal, kyo wa nan nichi desu ka? Kalau ingin menanyakan tentang bulan, bertanyanya kongetsu wa nangatsu desu ka? Kotoshi wa nannen desu ka? Seperti itu. Contohnya seperti tadi, kyo wa nan yobi desu ka? Jadi dijawab, hari ini hari apa? Dijawab dengan kalimat positif. Kita lanjutkan dengan cara menanyakan ulang tahun dalam bahasa Jepang. Pertama, ada S no tanjobi wa itsu desu ka? S ini adalah subjek yang ingin kamu tanyakan ulang tahunnya. Misalnya dalam bahasa Indonesianya, ulang tahun S kapan? Itsu itu bahasa Indonesianya kapan. Untuk penyebutan tanggal, tahun, dan bulan dalam bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang itu balik dari yang besar ke kecil. Jadi kalau di bahasa Indonesia mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Kalau dalam bahasa Jepang itu ada tahun duluan, bulan, baru tanggalnya. Contohnya, ulang tahun Bu Guru kapan? Sensei no tanjoubi wa itsu desu ka?
Ulang tahun saya 14 Februari 1995. Dalam bahasa Jepang, Watashi no tanjobi wa senkyu hyaku kyujugo nen nigatsu juyoka desu. Ya, seperti itu caranya. Namun kadang untuk mengucapkan ulang tahun tidak perlu disebutkan tahun, jadi disebutkan tanggal dan bulannya saja tanpa menyebutkan tahun. Kecuali ditanyakan tahunnya baru disebutkan. Hai, minasang. Itu tadi kalian sudah belajar bagaimana cara membuat kalimat, bagaimana cara untuk bertanya, kalimat positif dan negatif, kemudian cara untuk menyatakan ulang tahun. Hari ini kerjakanlah latihan berikut dan nanti dikumpulkan dengan baik. Silakan perhatikan latihan soalnya dengan baik. Dicatat, ditulis soalnya, dan kemudian ditulis jawabannya yang benar. Hai minasang, itulah pelajaran kita hari ini. Kyo wa owarimasu, hari ini sudah selesai. Arigatou gozaimasu, mata aimashu.